Tujuan program yang pertama itu ada mengambil dataset student performance, 2. Melihat informasi dataset, 3. Melakukan progressing data, normalisasi data, PCA untuk reduksi dimensi, visualisasi hasil PCA. Tujuan program ini adalah untuk mengambil dataset nilai siswa, kemudian melakukan progressing dan normalisasi data. Setelah itu digunakan metode PCA untuk mengurangi dimensi data agar lebih sederhana dan mudah divisualisasikan. Kemudian itu ada invert library, yaitu pada bagian ini dilakukan invert library yang digunakan dalam program, yaitu Pandas untuk mengolah data berbentuk tabel, NumPy untuk menghitung numerik, Matplotlib, Matplotlib untuk membuat grafik atau visualisasi, OpenML untuk mengambil dataset dari OpenML, Standard Declare untuk menormalisasi data, PCA untuk memproses reduksi dimensi menggunakan metode Physical Component Analysis. Kemudian 4 itu ada load dataset. Kodenya yaitu student with OpenML data ID 43255 as frame sama dengan true. Pada bagian ini program mengambil dataset student performance dari OpenML menggunakan data ID 43255. Kemudian menyimpan dataset ke data frame def sama dengan student frame. Dataset kemudian disimpan ke dalam variabel data frame bernama def agar lebih mudah diolah. Kemudian menampilkan data pertama yaitu print. Perintah head digunakan untuk menampilkan 5 data pertama dari dataset agar kita bisa melihat isi data. Kemudian informasi dataset menampilkan jumlah baris dan kolom. Print def save. Save digunakan untuk melihat jumlah baris dan kolom pada dataset. Kemudian menampilkan tipe data. Datives digunakan untuk mengetahui tipe data setiap kolom, misalnya integer, float, atau objek. Tugas tentang PCA atau Physical Component Analysis menggunakan data nilai siswa. Data yang saya gunakan terdiri dari nilai matematika, membaca, menulis. Tujuan PCA adalah untuk menyederhanakan data dan melihat pola hubung antar nilai siswa. Pada bagian awal tabel terdapat data asli nilai siswa, kemudian dilakukan perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan normalisasi data. Penjelasan normalisasi itu dilakukan agar semua data memiliki skala yang sama sehingga analisis PCA lebih akurat. Jika hasilnya positif berarti nilainya di atas rata-rata, sedangkan negatif berarti di bawah rata-rata. PCA dan PCA2 setelah dinormalisasikan dilakukan proses PCA sehingga menghasilkan PCA1 dan PCA2. PCA1 adalah komponen utama yang menyimpan informasi paling besar dari data. PCA2 digunakan untuk melihat perbedaan antar variabel data. Kesimpulan dari tugas saya ini adalah metode PCA dapat membantu menyederhanakan data nilai siswa menjadi beberapa komponen utama sehingga data lebih mudah dianalisis dan dipahami. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagian Principal Component Analysis atau PCA menggunakan dataset Student Performance. Pada tahap ini, program menampilkan informasi dasar dari dataset yang digunakan, yaitu berisi data nilai siswa seperti nilai matematika, nilai membaca, dan nilai menulis. Dari informasi dataset ini, ada DF head, yaitu untuk melihat jumlah data digunakan untuk menampilkan 5 data pertama agar kita bisa melihat bentuk isi dataset. Kemudian DF info digunakan untuk melihat jumlah data, nama kolom, serta tipe data dari masing-masing variabel. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa seluruh variabel bertipe numerik sehingga data dapat langsung digunakan dalam proses PCA. Bagian selanjutnya yaitu ada cek missing value. Pada tahap ini dilakukan pengecekan apakah terdapat data kosong atau missing value pada dataset. Pengecekan dilakukan menggunakan df is null sum. Fungsi ini akan menghitung jumlah data kosong pada setiap kolom. Hasil pengecekan
menunjukkan bahwa seluruh kolom memiliki nilai nol, artinya tidak ada missing value pada dataset. Karena tidak ada data kosong, maka dataset dapat langsung diproses ke tahap berikutnya tanpa perlu pembersihan data tambahan. Tahap selanjutnya adalah memilih fitur numerik. Pada tahap ini dipilih variabel numerik yang akan digunakan dalam proses PCA. Fitur tersebut dipilih karena memiliki hubungan dengan performa akademik siswa dan seluruhnya berbentuk numerik. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam variabel X menggunakan kode X sama dengan df math score, reading score, writing score. Pemilihan fitur ini penting agar PCA hanya memproses data numerik yang relevan. Kemudian, fitur tersebut ditampilkan pada data yang sudah kita tentukan tadi. Tahap berikutnya ada statistik deskriptif. Tahap ini bertujuan untuk melihat ringkasan statistik dari dataset. Menggunakan kode X-describe untuk menampilkan jumlah data, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Melalui statistik deskriptif, kita dapat memahami persebaran data siswa sebelum dilakukan normalisasi dan PCA. Contohnya, kita dapat melihat rata-rata nilai matematika, nilai membaca, dan nilai menulis dari seluruh siswa pada dataset. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan PCA, dilakukan beberapa tahap pre-processing terlebih dahulu, yaitu melihat informasi dataset, mengecek missing value, memilih fitur numerik, dan melihat statistik deskriptif data. Tahapan ini penting agar data siap digunakan dalam proses prinsipal komponen analis. Selanjutnya, kita masuk ke bagian Excel. Nah, setelah data dimasukkan ke dalam Excel, langkah pertama yaitu adalah membuat tabel dataset yang berisi jam belajar, kehadiran, tugas selesai, nilai kuis, dan jam tidur. Jumlah data yang digunakan sebanyak 30 baris. Tahap berikutnya yaitu menghitung median atau rata-rata setiap variabel. Rumus yang digunakan pada Excel adalah average range data. Contohnya average kolom B2 dibagi kolom B30 sampai B31. Untuk menghitung rata-rata nilai matematika, langkah yang sama dilakukan pada kolom nilai kehadiran, tugas selesai, nilai kuis, dan jam tidur. Setelah mendapatkan mean, langkah selanjutnya yaitu menghitung standar deviasi. Rumus yang digunakan adalah stdef range data. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui persebaran data terhadap rata-rata. Tahap selanjutnya yaitu normalisasi data menggunakan rumus z-score. Rumus normalisasi itu data dikurang mean per standar deviasi. Untuk contoh keterangannya seperti kolom B2 ini ada jam belajar, kemudian H3 mean jam belajar, sedangkan H7 standar deviasi jam belajar. Rumus kemudian ditarik ke bawah hingga seluruh data ternormalisasi. Setelah normalisasi selesai, dilakukan perhitungan korelasi antar variabel. Rumus yang digunakan adalah Corer, range 1, dan range 2. Tetapi saya menggunakan dari data analis.
Contohnya itu hubungan korelasi menunjukkan hubungan antar variabel. Nilai korelasi mendekati 1 berarti hubungan sangat kuat, 0 berarti hubungan lemah, min 1 berarti hubungan berlawanan. Tahap berikutnya yaitu menentukan prinsipal komponen atau PC. Untuk menentukan prinsipal komponen atau PC, dari hasil PC diperoleh explained variance sebagai berikut. Untuk PC 1 sebanyak 71%, PC 2 18%, PC 3 7%, PC 4 3%, sedangkan PC 5 1%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa prinsipal komponen 1 memiliki informasi terbesar dibanding komponen lainnya. Kemudian, hasil PCA divisualisasikan dalam bentuk grafik scatter plot untuk melihat persebaran data setelah direduksi menjadi 2 dimensi utama. Visualisasi ini berada di kode tadi sebagai outputnya. Nah, ini untuk visualisasi data asli, sedangkan ini hasil PCA dari Student Performance Exam. Visualisasi ini membantu memahami pola data dengan lebih sederhana dan mudah dianalisis. Kesimpulannya, proses PCA pada Excel dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu memasukkan data mentah, kemudian menghitung mean, menghitung standar deviasi, melakukan normalisasi, menghitung korelasi, menghitung prinsipal komponen, dan melakukan interpretasi hasil PCA. Dengan PCA, data yang awalnya memiliki banyak dimensi dapat disederhanakan tanpa menghilangkan informasi penting secara signifikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sevia. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari normalisasi data, membuat model PCA, dan membuat data frame hasil PCA. Yang pertama yaitu normalisasi data. Pada tahap ini dilakukan normalisasi data menggunakan standar scalar dari library Sklearn. Di Python, scalar sama dengan standar di scalar. X scalar sama dengan scalar fit transform atau X. Normalisasi ini bertujuan untuk menyamakan skala seluruh variabel. Setiap fitur akan memiliki rata-rata atau mean sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Proses ini penting karena PCA sangat sensitif terhadap perbedaan skala data. Jika tidak dinormalisasi, variabel dengan nilai lebih besar akan lebih dominan dibanding variabel lain. Kemudian, hasil normalisasi diubah menjadi data frame agar lebih mudah dibaca. Pada bagian Python, xscalet sama dengan pd data frame, xscalet columns sama dengan x columns. Selanjutnya, ditampilkan beberapa baris pertama dari normalisasi. Python print atau xscalet head. Sebelum melakukan PCA, data terlebih dahulu dinormalisasi menggunakan standar scalar. Tujuannya agar seluruh variabel memiliki skala yang sama sehingga tidak ada variabel yang mendominasi proses analisis PCA. Yang kedua yaitu proses PCA atau Principal Component Analysis. Pada tahap ini dibuat model PCA dengan 2 komponen utama. PCA sama dengan PCA atau N komponen sama dengan 2. PCA digunakan untuk mereduksi jumlah variabel.
Dari banyak variabel asli, PCA akan menghasilkan variabel baru yang disebut principal component. Pada penelitian ini digunakan dua komponen utama, kemudian dilakukan transformasi data. Pada bagian Python, principal components sama dengan PCA fit transform atau xScaled. Penjelasannya, PCA mencari kombinasi variabel yang mampu menjelaskan variasi data terbesar. Hasilnya berupa dua komponen baru yaitu PC1 dan PC2. Kedua komponen tersebut mewakili informasi penting sebagai representasi data yang lebih sederhana. Setelah data dinormalisasi, dilakukan proses PCA dengan dua komponen utama. PCA berfungsi mengurangi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting yang terkandung dalam data asli. Selanjutnya yaitu membuat data frame hasil PCA. Hasil PCA kemudian disimpan ke dalam data frame. Pada bagian Python, PCA sama dengan PD data frame, data principal component, kolom sama dengan principal component 1 dan principal component 2. Principal component 1 atau VC adalah komponen yang menjelaskan variasi data terbesar. Principal component 2 atau PC2 menjelaskan variasi terbesar kedua. Kedua komponen ini digunakan sebagai representasi data yang lebih sederhana. Kemudian hasilnya ditampilkan print atau PCA df head. Hasil PCA disimpan dalam dua kolom yaitu principal komponen 1 dan principal komponen 2. Kedua komponen ini merupakan hasil reduksi dari seluruh variabel yang ada sehingga data menjadi lebih sederhana namun tetap mempertahankan informasi utama. Kesimpulannya, tahap PCA dimulai dari normalisasi data menggunakan standar agar semua variabel memiliki skala yang sama. Setelah itu dilakukan PCA dengan dua komponen utama untuk mereduksi dimensi data. Hasil PCA menggunakan principal komponen 1 dan principal komponen 2 yang dapat mewakili sebagian besar informasi dari data asli sehingga analisis menjadi lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya di dalam Excel, data ini berisi 30 siswa dengan 3 variabel. Nilai yaitu nilai matematika, nilai membaca, dan nilai menulis. Tujuan analis adalah untuk mengetahui rata-rata nilai siswa dan tingkat penyebaran data, hubungan antar nilai mata pelajaran. Analisis mean atau rata-rata. Rata-rata digunakan untuk melihat kemampuan umum siswa pada setiap mata pelajaran. Pada mata pelajaran matematika, mean-nya sama dengan 67,47. Pada mata pelajaran membaca, mean-nya yaitu 72,37. Dan pada mata pelajaran menulis, mean-nya ada 70,67. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada membaca yaitu 72,3. Nilai rata-rata menulis sebesar 70,67. Nilai rata-rata matematika sebesar 67,47 menjadi yang terendah di antara ketiga mata pelajaran. Kesimpulannya, secara umum siswa memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membaca dibandingkan matematika dan menulis. Analisis standar deviasi. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyebaran nilai siswa dari rata-ratanya. Pada mata pelajaran matematika, standar deviasinya yaitu 15,65. Pada mata pelajaran membaca, standar deviasinya yaitu 15,92. Dan pada mata pelajaran menulis, standar deviasinya yaitu 17,21. Nilai menulis memiliki standar deviasi terbesar yaitu 17,21, menunjukkan variasi nilai siswa cukup tinggi. Nilai matematika memiliki standar deviasi paling kecil yaitu 15,65, sehingga nilai siswa lebih merata dibanding mata pelajaran lainnya. Selanjutnya itu ada analisis Z-score. Z-score digunakan untuk mengetahui posisi suatu nilai terhadap rata-rata. Rumusnya yaitu ada Z sama dengan X kurang U per O. Keterangannya,
X yaitu nilai siswa, U yaitu rata-rata, dan O standar deviasi. Interpretasi. Z-score positif yaitu nilai di atas rata-rata, Z-score negatif yaitu nilai di bawah rata-rata, dan Z-score mendekati 0 yaitu menilai mendekati rata-rata. Analisis korelasi. Korelasi digunakan untuk menghubungkan antar mata pelajaran. Semua nilai korelasi mendekati 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang explain variance ration. Nah, pada Python digunakan perintah PCA explain variance ration. Nah, nilai ini menunjukkan seberapa besar informasi yang mampu dijelaskan oleh masing-masing komponen. Misalnya, PC1 menjelaskan sekitar 89% variasi data dan PC2 menjelaskan sekitar 8% variasi data. Maka total informasi yang berhasil dipertahankan mencapai sekitar 97%. Artinya, dua komponen utama tersebut sudah mampu mewakili hampir seluruh informasi dari variabel asli. Selanjutnya ada eigenvalue dan PCA komponen. Selain explain variance ration, PCA juga menghasilkan eigenvalue. Eigenvalue menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing komponen terhadap variasi data. Komponen dengan eigenvalue terbesar dianggap sebagai komponen yang paling penting. Pada hasil ini, PC1 memiliki eigenvalue paling besar sehingga menjadi komponen utama yang paling dominan. Kemudian pada tabel PCA komponen terlihat bahwa math, reading, dan writing memiliki kontribusi yang hampir sama terhadap PC1. Hal ini menunjukkan bahwa PC1 dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan akademik siswa secara keseluruhan. Selanjutnya ada analisis korelasi. Setelah data distandarisasikan, dilakukan analisis korelasi terhadap menggunakan Python. Nah, pada program digunakan perintah export. Hasil korelasi ini menunjukkan bahwa nilai math, reading, dan writing memiliki hubungan yang cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai tinggi pada satu mata pelajaran cenderung memperoleh nilai tinggi pada mata pelajaran lainnya karena terdapat korelasi yang kuat antara variabel. Maka PCA sangat sesuai digunakan pada dataset ini. Selanjutnya ada visualisasi. Berdasarkan nilai PC1 dan PC2, setiap siswa dapat dipetakan ke dalam komponen baru. Siswa dengan nilai PC1 tinggi menunjukkan performa akademik yang baik pada math, reading, dan writing secara bersamaan. Sebaliknya, siswa dengan nilai PC1 rendah menunjukkan performa yang relatif lebih rendah. Dengan PCA, kita dapat melihat pola data dengan lebih sederhana dibandingkan menggunakan 3 variabel secara terpisah. Selanjutnya, perhitungan statistika di dalam Excel. Sebelum melakukan PCA, langkah pertama adalah menghitung statistik dasar, yaitu mean dan standar deviasi. Pada Excel digunakan rumus untuk rata-rata sama dengan average, kemudian memilih seluruh data pada masing-masing variabel. Nah, sedangkan standar deviasi dihitung menggunakan sama dengan stdef.s, kemudian memilih seluruh data pada masing-masing variabel. Berdasarkan perhitungan pada Excel diperoleh mean math sebesar 62,07, mean reading sebesar 67,17, dan mean writing sebesar 65,37. Nama saya Angelina Natasha TM. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu bagian saya visualisasi hasil PCA. Visualisasi hasil PCA itu untuk menampilkan data dalam bentuk grafik scatter plot. Data yang awalnya memiliki beberapa fitur direduksi menjadi dua komponen utama, PC1 dan PC2. Kenapa? Agar lebih mudah dilihat dan dianalisis. Yang kedua, visualisasi explained variance. Itu untuk menampilkan grafik batang yang menunjukkan seberapa besar informasi yang berhasil dipertahankan oleh PC1 dan PC2. Semakin besar nilainya, semakin banyak informasi yang diawali oleh komponen tersebut. Yang ketiga ada data bangunan. Data bangunan itu untuk menggabungkan data asli dengan hasil PCA
ke dalam satu tabel agar mudah dibandingkan dalam hasil analisis. Yang keempat, ada menyimpan hasil PCA. Hasil analisis disimpan ke file hasil PCA Student Performance CSV sehingga dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir ada kesimpulan PCA. PCA berhasil mengurangi dimensi data menjadi dua komponen utama. PC1 menyimpan informasi paling banyak, data menjadi lebih sederhana tanpa kehilangan terlalu banyak informasi. Dan PCA membantu mempermudah visualisasi dan data analisis. Demikian yang bisa saya sampaikan.